Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum kedua Kirchhoff. Kita masuk ke materi hukum kedua Kirchhoff. Menurut hukum kedua Kirchhoff, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Jika dituliskan secara matematika, maka akan seperti ini, yaitu sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Berikut kita lihat simulasi tentang hukum kedua Kirchhoff. Nah, pada gambar terlihat rangkaian yang terdiri dari GGL, ini kita kasih simbol E1. Nah, kemudian di sini ada GGL yang kedua, kita kasih simbol E2. Lalu lampu ini kita anggap sebagai hambatan, kita kasih nama R1. Kemudian lampu yang satunya kita kasih nama R2. Kemudian kita ukur masing-masing tegangannya menggunakan voltmeter. Kita ukur E1. Tegangan yang ada pada E1 adalah 9 volt. Kemudian kita ukur berapa tegangan pada R1. Di situ nampak angka yang tertulis adalah min 18 volt. Kita teruskan, perhatikan cara menaruh jarum voltmeternya. Nah, selanjutnya kita lihat pada E2 di situ tertulis 18 volt. Kita teruskan pada R2. Di situ min 9 volt. Nah, kalau kita jumlahkan 9 volt ditambah min 18 volt ditambah 18 volt ditambah min 9 volt, itu maka nilainya adalah 0. Nah, ini sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff. Selanjutnya kita lihat contoh hukum kedua Kirchhoff. Suatu rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Kita diminta untuk menghitung arus yang mengalir dalam rangkaian menggunakan konsep hukum kedua Kirchhoff. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan arah loop. Di sini kita menentukannya searah jarum jam. Kita ambil titik A sebagai titik awal kita mulai bergerak. Nah, jadi di sini kita asumsinya arah arusnya seperti ini. Nah, pertama kali kita bertemu dengan E2. Di situ E2-nya adalah kutub negatif. Kita kumpulkan dulu yang E. Jadi karena kita bertemu dengan kutub negatif, berarti min E2. Kemudian kita cari yang E dulu ya. E1-nya juga ketemu negatif, min E1. Nah, baru kita kumpulkan ini. I plus, nah kita teruskan di bawah ini ya. I kali R1. Nah, karena dia tidak bercabang, di sini juga I-nya sama ya. Plus R2 plus R3 sama dengan 0. Nah, kita lihat dalam persamaan berikut yang lebih jelasnya. Berikut kita rangkum hasil dari penjelasan tadi, yaitu yang pertama tadi kita pilih loop, kemudian kita cari persamaannya. Nah, persamaan tadi sudah kita jelaskan, ketemu seperti ini, silahkan diperhatikan, sehingga bisa diperoleh arus yang mengalir pada rangkaian adalah 1,5 ampere, dengan arah dari A, B, C, D, kemudian kembali lagi ke A. Karena hasilnya positif, berarti arah arus yang kita tentukan tadi sudah benar. Jika nanti kalian menemukan hasilnya negatif, tidak perlu kalian ulang untuk menghitung. Tetapi maknanya adalah berarti arus yang ditentukan tadi terbalik. Jadi tinggal membalik arah arus. Berikut kita lihat latihan soal hukum kedua Kirchhoff. Jadi di sini ada rangkaian persis seperti pada contoh soal, namun dengan komponen yang sedikit berbeda. Di sini E-nya ada 3 ya. Pertama tentukan adalah arah loopnya.
Nah, arah loopnya mau arahnya searah jarum jam boleh ya, atau kalian menentukannya berlawanan arah jarum jam juga boleh, tetapi konsisten. Nanti semuanya disesuaikan persamaan yang kalian tuliskan. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, di sini sama seperti tadi juga ya. Yang dicari juga sama, yaitu kuat arus yang melalui rangkaian. Silahkan kalian lanjutkan dengan cara melihat contoh soal yang sebelumnya tadi. Selanjutnya kita lihat contoh soal untuk hukum kedua Kirchhoff tetapi dengan dua loop. Ya, diberikan sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah loop dengan data sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Kemudian beda potensial antara titik B dan titik D. Langkah-langkah yang kalian lakukan di sini adalah menentukan arah arus. Nah, dengan menentukan arah arus, kemudian menentukan arah loop. Kita di sini menentukannya seperti ini, arah arusnya. Nah, kalau kalian berbeda dengan arah ini, tidak masalah ya. Yang penting nanti persamaannya disesuaikan. Kemudian setelah itu memasukkan hukum Kirchhoff arus. Nah, jadi artinya apa? Ingat hukum Kirchhoff yang pertama. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Karena di cabang B itu ada 3 arus, yaitu I1, I2, dan I3, maka kita masukkan ke dalam persamaan hukum 1 Kirchhoff, yaitu di sini kita lihat yang masuk adalah I1. Nah, ini I1 masuk, kemudian I2 juga masuk ke cabang, I3 keluar. Jadi kita bikin berarti persamaan yang pertama adalah I1 plus I2 itu sama dengan I3. Kemudian kita masukkan hukum Kirchhoff tegangan untuk masing-masing loop. Kita lihat rangkaian berikut. Di sini kita kasih titik O ya. Nah, kemudian kita mulai dari titik O ke A, ke B, ke C, kembali ke O untuk loop yang pertama. Kita kumpulkan yang E dulu. E di sini ketemu yang pertama adalah E1. Negatif ya. Min E1. Kemudian terus ke B, nggak ada E, terus ke C, di sini ketemu E2. Tetapi di sini yang ketemu dulu adalah kutub positif, berarti plus E2. O ke A, di sini tidak ada R, kemudian dari A ke B, di sini ada R1. Nah, di sini R1 yang mengalir di sini kita beri nama di sini adalah I1. Kita tuliskan persamaannya adalah plus I1 kali R1. Kemudian dari B ke C, di sini kita lihat yang mengalir di situ adalah kita beri nama I3 sehingga plus I3 dikali R3 sama dengan 0. Sebelumnya tadi kita sudah menemukan bahwa I3 sama dengan I1 plus I2. Sehingga I3 ini kita ganti menjadi I1 plus I2 agar nantinya ada I2 dan I1 yang sama pada loop 1 dan loop 2. Setelah kita temukan persamaan ini, maka kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan sehingga kita menemukan persamaan yang pertama, yaitu 5I1 plus 3I2 plus 3 sama dengan 0. Berikut kita lihat loop 2. Nah, loop 2 ini kita dari B ke C ke D, kemudian kembali lagi ke B. Kita lihat yang pertama dulu, dari B ke C. Dari B ke C yang kita temukan untuk E-nya adalah E2. E2 itu bertanda positif sehingga kita tuliskan E2. Kemudian dari C ke D tidak ada. Dari D ke B itu kita menemukan satu E yaitu E3. Tetapi yang kita
jumpai pertama adalah kutub negatif, sehingga min E3. Nah, kemudian kita lihat di sini arah arusnya, arah arus sesuai arah loop, I3 kali I3 kali R3 ditambah ini di sini ada I2 kali R2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan angka dan sekali lagi kita merubah nilai I3 seperti yang persamaan pertama menjadi I1 plus I2. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide hasil persamaan yang diperoleh pada loop 2. Kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kita mau menghilangkan I2. Persamaan 1 kita kalikan 3. Persamaan yang kedua tetap dikalikan 1. Ya. Selanjutnya menjadi persamaan seperti berikut ini. Sehingga diperoleh nilai I1, yaitu min 1 ampere. Setelah kita menemukan nilai I1, maka kita bisa mencari nilai I2 dengan cara memasukkan nilai I1 ke dalam persamaan 1 maupun ke dalam persamaan 2. Setelah dimasukkan, maka diperoleh nilai seperti ini, yaitu 2/3 ampere. Nilai I1 dan I2 kita sudah temukan. Berarti untuk mencari nilai I3, kita bisa menggunakan persamaan seperti berikut ini. Di sini kita bisa melihat nilai I1 min 1 ampere, nilai I2 2/3 ampere, nilai I3 min 1/3 ampere. Jika nilai yang kita peroleh itu bernilai negatif, kita tidak perlu mengulang perhitungan, tetapi kita hanya cukup merubah arah arus listrik yang kita tentukan pertama tadi. Jika awalnya kita menentukan ke kanan, kita tinggal balikan kalau sebenarnya arah arusnya adalah ke kiri. Sehingga dari hasil ini kita bisa memperbaiki gambar rangkaian tadi menjadi seperti berikut ini. Inilah gambar arah arus setelah menyesuaikan dengan nilai I1 dan I3 yang kita peroleh dalam perhitungan. Berikutnya kita lihat beda potensial antara titik B dan D. Jadi antara di sini sampai ke sini. Nah, kita lihat di situ ada apa saja. Jadi di sini kita lihat yang E-nya dulu. Dari B ke D kita menemukan E3, tetapi yang kita temukan tanda positif, berarti E3. Nah, selain itu tidak ada lagi. Kemudian kita lihat di situ ada R, yaitu R2. Sehingga kita masukkan di situ plus R2 kali I2, tetapi I2 tandanya negatif I2 ya. Nah, karena dari B ke D, sementara arah arusnya dari D ke B. Nah, ini nilai dari PBD-nya. Selanjutnya untuk latihan soal, hitunglah VAB ya dan VBC. Selanjutnya kita lihat latihan soal hukum kedua Kirchhoff untuk dua loop. Untuk mengerjakan soal nomor 4, kalian bisa melihat contoh soal sebelumnya. Kita lihat selanjutnya soal nomor 5. Di sini cara mengerjakannya juga sama dengan contoh soal maupun dengan soal nomor 4. Besaran yang ditanyakan adalah I1, I2, dan I3. Ibu ingatkan untuk memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti contoh soal. Demikian penjelasan tentang hukum dua Kirchhoff beserta contoh-contoh soalnya. Semoga bisa dimengerti. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.